Pemirsa, pemerintah menetapkan kebijakan baru terkait dana pensiun wajib pekerja di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan memberikan tanggungan wajib untuk dana pensiun tambahan di luar JHT. Selain itu, dana pensiun hanya dapat dicairkan setelah 10 tahun, mulai Oktober 2024. Pemerintah saat ini tengah menggodok peraturan terkait dana pensiun wajib untuk pekerja di Indonesia. Nantinya pegawai swasta akan diminta untuk membayar iuran tambahan lainnya selain jaminan hari tua atau JHT dari BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dalam mengharmonisasikan seluruh program pensiun sebagai upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum. Meski demikian, kebijakan ini masih menjadi polemik di kalangan kelas menengah. Pasalnya, kelas menengah setidaknya sudah memiliki 5 kewajiban yang harus dibayar, seperti PPh 21, BPJS, dan juga lainnya. Ditambah dengan kebijakan terbaru lainnya yang akan dibebankan kepada karyawan, seperti tapera, asuransi kendaraan, dan tambahan dana pensiun. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan OJK juga akan menerapkan kebijakan baru terkait dana pensiun. Mulai di Oktober 2024, dana pensiun hanya dapat dicairkan setelah peserta mencapai usia kepesertaan selama 10 tahun. Dan kita akan membahasnya langsung bersama Ahmad Nur Hidayat, selaku pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta. Halo, selamat siang Pak Ahmad, apa kabar? Selamat siang Mbak Lintang, kabar sehat? Lintang juga sehat ya? Ya, alhamdulillah baik Pak. Pak Ahmad, kita akan membahas seputar dana tambahan pensiun. Lagi-lagi masyarakat disuruh untuk membayar tapera, pajak PPh 21 dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Ahmad? Iya, kita harus paham bahwa masyarakat Indonesia saat ini sedang dalam kondisi ekonomi yang tidak cukup baik ya. Ini terlihat dari data BPS yang menunjukkan bahwa terjadi deflasi atau penurunan harga secara berturut-turut dalam 4 bulan. Saya kira deflasi ini yang harusnya pemulihan ekonomi ini kan disertai inflasi yang naik, begitu ini terjadi deflasi, ini memang sudah menunjukkan daya beli kita sebagai masyarakat ini sedang menurun. Dan ini juga bisa terlihat dari pertumbuhan ekonomi kita yang relatif stagnan begitu ya, tidak menunjukkan, bahkan sebetulnya trennya adalah tren menurun. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kondisi real masyarakat kita yang tercapture dalam data deflasi tadi, sebenarnya masyarakat kita ini butuhnya malah butuh stimulus. Dengan mengenakan iuran tambahan untuk pensiun di luar JHT, ini akan memotong disposable income mereka, yaitu income yang dibawa pulang ke rumah yang biasanya ini dibelanjakan. Kalau uang income-nya menurun, ya tentunya yang dibelanjakan juga akan sedikit. Dan yang dibelanjakan sedikit ini akan membuat daya beli semakin rendah dan akhirnya pertumbuhan ekonomi juga terganggu. Nah, jadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun undang-undang, ya saya kira ini undang-undang amandat undang-undang yang disahkan pada Januari 2023 itu memandatkan bahwa pemerintah bisa membuat kewajiban kepada masyarakat, ada iuran wajib sebagai tambahan pensiun. Saya kira harus ditinjau ulang, Mbak Lintang. Kenapa? Karena daya beli kita saat ini tidak sesuai dengan kita prediksi waktu undang-undang ini dibuat. Saya kira tidak ada satupun ya dari pembuat undang-undang yang memprediksi bahwa ternyata deflasi ini 4 bulan berturut-turut. Dan kalau ini dipaksakan ya, mengenakan tambahan iuran kepada masyarakat, terutama adalah kelas pekerja, ini akan semakin membuat daya beli kita semakin turun dan akhirnya ekonomi kita secara keseluruhan akan merugi. Menurut saya demikian. Baik Pak Ahmad, lalu ini kan pemerintah masih menggodok ya, wacananya adalah ada iuran tambahan dana tambahan pensiun, Pak Ahmad. Lalu ini yang dibebankan oleh masyarakat, khususnya middle class ini. Bagaimana tanggapannya Pak Ahmad? Kenapa lagi-lagi middle class yang harus menerima beban dari pemerintah ini? Sebenarnya pemerintah, undang-undang ini ya, DPR dan pemerintah ini sebetulnya berniat baik ya, dengan menambahkan iuran
tambahan kepada pensiun. Harapannya seseorang yang ketika dia pensiun, dia tidak jatuh, tidak jomplang penghasilannya saat dia bekerja. Memang saat ini data kita menunjukkan 10-15% uang mereka itu diterima saat pensiun. Idealnya itu sebetulnya 40%. Jadi masih jauh sebenarnya. Nah, tetapi saya kira ya meskipun niat ini baik ya untuk melindungi ya para senior citizen kita dari kemiskinan begitu ya, tetapi kita harus melihat ya apakah sudah tepat dalam pemberlakuannya. Ya kalau kita lihat sebenarnya kita masyarakat kita tadi sudah disebutkan ya kelas pekerja, kelas menengah kita ini punya beban yang sudah cukup berat. Di samping yang tadi sudah disebutkan adalah ada pajak PPh, kemudian juga dikenakan juga iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan 5,7% yang dibagi antara pemberi kerja dengan si pekerja. Belum lagi kelas pekerja kita, kelas menengah kita kan punya cicilan nih Mbak. Jangan lupa ya, cicilan kendaraan, cicilan mobil, cicilan yang membuat mereka bertahan dan nyaman dalam kehidupan. Ini juga menjadi catatan mereka. Kalau kemudian dibebankan lagi dengan satu iuran tambahan untuk pensiun yang dimana sebetulnya ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, saya kira ini akan memberatkan masyarakat kita. Dan undang-undang ini kan tadi juga sudah disampaikan bahwa ini menunggu peraturan pemerintahnya, menunggu PP-nya. Sedangkan yang mengeluarkan PP ini kan presiden dengan para pembantu-pembantunya. Saya kira sebetulnya di sinilah kita mengharapkan adanya kebijaksanaan dari mereka untuk menerapkan lebih tepat waktunya nanti. Baik, Pak Ahmad, berarti kan ini middle class begitu ya. Mereka juga tadi sempat disebutkan oleh Pak Ahmad, mereka juga bukan hanya membayar iuran saja, namun juga kebutuhan mereka gitu di rumah dan kehidupan sehari-hari. Berarti kan ini kalangan inner middle class, lagi-lagi harus dibebankan untuk membayar iuran sampai akhirnya mereka juga nanti akan menjadi sampai dengan menjadi kaum rentan miskin atau bagaimana nih sebenarnya yang pemerintah inginkan? Sebenarnya kalau kita lihat struktur keuangan negara kita itu didorong dari pajak. Dan pajak ini kontribusi terbesarnya adalah berasal dari kelas menengah. Ya, Anda bisa bayangkan kalau kelas menengahnya mengalami penurunan pendapatan, kira-kira pajak yang akan diterima negara juga akan seperti apa? Bukankah juga akan rendah? Kalau pajaknya rendah kan nanti kemudian layanan publiknya juga akan semakin berkurang. Nah, saya kira ini yang kita harus hati-hati ya. Jangan sampai pemerintah seolah-olah hanya memikirkan bantuan sosial untuk kalangan bawah. Sementara ini kasihan nih, kelas menengah kita sudah tergerus terus penghasilan mereka. Di samping juga mereka juga mendapatkan ancaman PHK ya, yang tentunya karena perusahaannya tidak berjalan dengan baik, PHK ini juga menghantui mereka setiap saat. Nah, oleh karena itu saya kira pemerintah harus hati-hati ya dalam menyentuh ya yang sifatnya adalah pembebanan kepada kelas menengah. Yang saya takutkan adalah ini undang-undang ini atau kewajiban ini tidak dipikirkan, tidak dilibatkan juga masyarakat dengan baik, seolah-olah ini adalah betul-betul top down kebijakan begitu yang sebenarnya dampaknya itu akhirnya nanti kepada kita semua, masyarakat dan ekonomi Indonesia keseluruhan. Jadi saya kira ini harus dipikirkan ulang, harus ditinjau kembali, kira-kira membebankan kelas menengah dengan tambahan-tambahan beban selain tadi sudah disebutkan ada tapra, tambah lagi iuran, tambahan pensiun, ini akan semakin ekonomi kita malah tidak baik-baik saja. Begitu, Bintang. Baik, Pak Ahmad, mungkin nanti bagaimana sih solusi yang tepat mungkin dengan adanya wacana dana tambahan pensiun ini dan juga bagaimana nih, apakah ada keuntungan atau kerugian yang didapat oleh tadi kalangan middle class? Tapi nanti kita jawab seusai jeda ya Pak Ahmad. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan lagi tetap di Halo Indonesia. Baik pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan Ahmad Nur Hidayat, selaku pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta. Baik, Pak Ahmad, kita akan melanjutkan lagi nih Pak, perbincangan iuran dana tambahan untuk pensiun. Pak Ahmad, kalau melihat dari kacamata Anda sendiri, bagaimana sih sebenarnya yang tepat untuk mengelola wacana nanti yang akan dilakukan oleh pemerintah tentang dana tambahan pensiun ini? Jadi begini, saya kira pemerintah masih ada waktu untuk meninjau kembali aturan ini ya.
termasuk diantaranya adalah harmonisasi program pensiun. Ya, kita tahu bahwa kita sudah punya JHT dan itu dikelola oleh teman-teman BPJS Tenaga Kerja gitu ya. Kemudian ada juga Taspen untuk ASN, ada juga Asabri. Saya kira ini aja dulu yang dikonsolidasi. Kan mengkonsolidasi, mengharmonisasi program pensiun ini kan tidak membebankan masyarakat ya, seperti rencana adanya iuran tambahan itu. Jadi saya kira ini dulu diperbaiki, termasuk saya kira memudahkan ya, karena kondisinya sedang tidak baik-baik saja, memudahkan mereka-mereka yang sebetulnya punya tabungan hari tua, pensiun, tapi mereka lagi kehilangan pekerjaannya, itu dipermudah. Karena saya dengar ya ada peraturan baru, peraturan OJK yang membatasi bahwa mereka yang sudah ikut kepesertaan dalam 10 tahun saja yang bisa mengambil dananya, mencairkan dananya, dana JHT ataupun dana pensiunnya untuk keperluan mereka. Nah, saya kira ini yang harusnya dibuat lebih fleksibel. Jadi selain harmonisasi program pensiun ya, kemudian juga perlu membuat relaksasi ya agar masyarakat bisa mencairkan dana pensiunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan juga masyarakat. Saya kira dua hal ini ya yang kira-kira bisa menyelamatkan kelas menengah dari penurunan yang lebih tajam lagi. Oke, Demikian, baik. Lintang. Pak Ahmad, berarti artinya Anda setuju ya bahwa harusnya benar dengan tadi pernyataan dari OJK gitu yang harus kepesertaan 10 tahun dulu baru bisa mencairkan dana pensiun ya? Saya malah melihat ini ada negatifnya. Positifnya memang ada, sebagaimana OJK kan ingin program ini dana masyarakat, terutama dana jangka panjangnya itu terakumulasi dengan lebih baik ya, lebih banyak. Karena dengan adanya dana jangka panjang masyarakat, pemerintah bisa menggunakannya untuk membiayai pembangunan. Itu idenya. Tetapi saya kira saat kondisi masyarakat ini sedang tidak baik seperti saat ini ya, maka harusnya aturan seperti ini jangan buru-buru diterapkan ya. Hanya boleh diambil setelah 10 tahun itu sebetulnya sangat memberatkan mereka di saat mereka tuh sebetulnya lagi kehilangan pekerjaan. Betul. Bayangkan dia usia produktif, jangankan dia bicara pensiun yang masa depan dia akan sejahtera, dia bicara ke depan aja untuk 1 bulan ke depan saja mungkin masalah. Nah, dana pensiun atau dana JHT ini dulu kan boleh dicairkan dan saya kira ini sangat bagus. Kenapa? Karena bisa memberikan buffer ya, mereka bisa menggunakan uang ini untuk memenuhi kebutuhan mereka ataupun memulai usaha baru sebagai pengusaha misalkan. Tetapi dengan adanya larangan bahwa mereka tidak boleh mengambil sebelum mereka sudah 10 tahun dulu, ya saya kira itu memberatkan untuk beberapa komunitas atau masyarakat tertentu ya, terutama mereka yang kena PHK begitu. Oke, baik. Pak Ahmad, pemerintah juga menyatakan bahwa program ini akan implementasi pengembangan dan penguatan dana pensiun. Berarti apakah ini benar-benar bermanfaat dan juga solusi efektif untuk masyarakat? Iya, memang dana pensiun itu memang idealnya berdasarkan standar ILO ya, itu 40% dari penghasilan aktif mereka. Saat ini kita masih di bawah itu. Sebenarnya kan kita pengen program pensiun ini menjamin bahwa mereka-mereka yang sudah masuk usia pensiun tidak menjadi beban ya buat masyarakat dan juga buat diri dia sendiri karena dia mendapatkan uang pensiun. Cuman masalahnya adalah ketika itu diterapkan ya di saat kelas menengah kita ini sudah dibebankan dengan kenaikan harga-harga juga, Anda bisa bayangkan ya, yang kelas menengah ini banyak yang naik komuter lain, akan ada kenaikan KRL misalkan. BBM ya, Pertalite ini akan hilang, dinaikkan dengan yang standar baru yang lebih mahal tentunya. Kemudian gas juga akan dihilangkan karena subsidi gasnya sudah semakin berkurang. Nah, saya kira beban-beban di masa depan ini semakin menghantui kelas menengah, sehingga tidak tepat kalau kita memikirkan yang mereka nanti saat pensiun, sementara mereka sendiri saat ini sangat membutuhkan bantuan dan support keuangan dari pemerintah begitu. Baik Pak Ahmad, Pak mungkin sedikit saja Pak, singkat saja harapan Pak, mungkin dengan di tengahnya ada pro kontra dari masyarakat tentang adanya dana tambahan pensiun ini Pak. Harapan saya adalah karena undang-undang ya P2SK ini dibuat dengan secara singkat dan juga maraton begitu, kelihatannya undang-undang ini tidak sempat mendapatkan aspirasi langsung dari masyarakat. Saya kira termasuk ya rencana iuran yang dimandatkan oleh undang-undang ini harusnya menjadi diskusi publik yang lebih matang lagi, yang lebih dewasa lagi. Sehingga kemudian pemerintah nggak sekedar atas nama undang-undang mewajibkan,
Tapi pemerintah bisa melihat, oh ternyata masyarakat belum siap untuk diterapkan seperti itu. Dan saya kira ini momennya untuk pemerintah, terutama pemerintahan yang akan datang, untuk lebih banyak mendengar. Kalau bisa, mandatori, karena undang-undang yang sebelumnya ini direview kembali. Dilihat kembali kondisi kelas menengah kita. Kalau memang saatnya sudah, memang penilaian objektif mereka sudah siap dan masyarakat juga menerima, saya kira bisa diterapkan. Tetapi, apabila masyarakat kita belum siap, dan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, sebaiknya itu ditunda. Karena ini adalah aspirasi publik yang lebih luas. Baik Pak Ahmad, kita harapkan juga mungkin pemerintah lebih banyak mendengar aspirasi dari masyarakat dulu ya Pak, sebelum melakukan wacana-wacana yang akan malah memberatkan masyarakat kelas menengah khususnya. Baik, terima kasih Pak Ahmad telah bergabung dan berbincang bersama kami di Halo Indonesia. Sampai jumpa, salam sehat Pak. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda melihat pria asal Bali mengolah pertanian di Jawa Barat. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.